Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam cerita Mahabharata itu ada tokoh yang bernama Haryasuman. Haryasuman ini yang biasa dikenal itu Sangkuni ya, Sangkuni. Dan kadang menjadi julukan bagi orang-orang yang berwatak seperti Sangkuni akhir-akhir ini. Konon Sangkuni ini berwajah tampan, tapi menjadi buruk rupa karena dipukul oleh orang yang difitnahnya. Dari wataknya itulah ia mendapat julukan Sangkuni ya, karena dia sering membicarakan orang, menghasut orang, dan juga memfitnah orang. Dari ucapan-ucapannya, Sangkuni itu berasal dari kata bahasa Jawa sokouni ya, dari bunyi, dari ucapan. Dan ia selalu sakit hati terhadap kehidupan yang selalu memandang bahwa dunia ini serba tidak adil. Dari rasa sakit hati inilah ia menebarkan kebencian di kalangan Kurawa. Karena pada perang Kurawa dan Pandawa ya, Mahabharata itu, dari Kurawa itu Sangkuni itu pamannya Kurawa yang merawat Kurawa itu. Dan ia menghasut Kurawa untuk membenci Pandawa sejak kecil. Membenci dan menghasut bermula dari kekecewaan atas hidup. Akibatnya dari hal semacam ini akan segera kelihatan dalam kehidupan iman kita. Mereka yang terus-menerus kecewa dengan hidupnya akan cenderung memisahkan diri dari kebersamaan iman dan hampir selalu berpikir negatif tentang sesamanya. Dan sikap itu dapat muncul di setiap hidup orang, bahkan di antara kita yang hadir di sini. Dan kadang-kadang watak, sifat, dan sikap seperti itu dibiarkan. Dan kalau kita bertanya-tanya, bukankah sikap ini adalah cerminan budaya kematian dalam masyarakat kita, dalam kehidupan lingkungan kita? Dan sebagai orang Kristiani harusnya kita membudayakan kehidupan. Bacaan Injil pada hari ini, ada orang Saduki yang mendatangi Yesus, yang berusaha menjatuhkannya dengan mempertanyakan tentang kehidupan setelah kebangkitan. Mereka bertanya dengan maksud agar didengar oleh pengikut-pengikutnya, dan bernada pertanyaan itu ingin menghasut agar mereka tidak lagi percaya dan meninggalkan Kristus. Mereka memunculkan polemik kawin dan dikawinkan setelah kematian itu seperti apa. Yang diharapkan Yesus tidak bisa menjawab, dan pada akhirnya pengikutnya meninggalkan. Yesus menjawab pertanyaan itu bukan dengan spekulasi, bukan dengan teori-teori yang dia tidak tahu atau dia belum pernah alami, tapi Yesus tahu dan mengalami dan punya visi penglihatan akan hidup setelah kematian itu seperti apa, karena ia memang berasal dari sana. Ia menegur ketidaktahuan orang-orang Saduki ini dengan menjelaskan pola pikir mereka yang salah tentang Allah. Mereka menganggap Allah hanya sebagai Allah orang-orang mati. Padahal Allah adalah Allah orang-orang hidup. Bagi Yesus, kebangkitan adalah kepastian iman. Dan kehidupan setelah kematian sama pastinya dengan iman akan Allah yang menginginkan kehidupan bagi semua ciptaannya. Dan saat-saat ini budaya kematian tetap menyebar di sekitar kita. Layaknya penyakit yang menular, pesimisme dan kekecewaan mewarnai dan terkadang mempengaruhi hidup kita. Mereka yang tadinya mau melayani pada akhirnya mundur. Mereka yang tadinya ingin membaktikan diri demi sesamanya, pada akhirnya mundur. Warna kematian itu muncul dalam kebersamaan kita, terlihat dari kecenderungan menghasut, memfitnah, mempengaruhi dengan pikiran buruk, memanfaatkan ketidaktahuan, menjegal keberhasilan, dan bahkan menjatuhkan sesama. Terkadang kita tidak mau tahu dengan hal-hal seperti itu. Masih terjadi di antara kita, bahkan di dalam pelayanan kita, entah di dalam keluarga, masyarakat, atau di gereja.
Terkadang rasa sakit hati kita bukanlah karena tindakan orang lain, tetapi dari sebuah protes yang rasa-rasanya sudah kronis terhadap Tuhan. Kita menyangka Tuhan semena-mena terhadap kita, lalu kita tahu kita tak mampu bersyukur atas kehidupan yang masih kita terima darinya. Padahal kenyataannya kita masih diberi kekuatan untuk hidup, masih diberi kesempatan untuk datang ke gereja ini, masih diberi orang-orang yang mengasihi kita, dan masih diizinkan untuk beriman hingga saat ini. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika sangat meneguhkan kebersamaan iman. Ia tahu bahwa di antara jemaat ada pengacau. Ada orang-orang yang mungkin di dalam jemaat itu ada anak-anak Allah, tetapi juga ada anak-anak setan. Seperti yang dikatakan Santo Don Bosco. Maka ia berkata, sebab tidak semua orang beroleh iman. Akan tetapi Paulus yakin jemaat akan dipelihara Allah dari yang jahat dan dilimpahi penghiburan abadi serta harapan. Doanya sangat indah bagi kita dan sungguh menyentuh. Semoga Tuhan menghibur dan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Kendati banyak orang yang terpengaruh akan hal-hal buruk di sekitar kita, kita tetap harus bertahan dalam pengharapan dan tutur kata yang baik. Bahkan tindakan-tindakan kita harus mencerminkan wajah kasih Kristus. Pesan Injil hari ini tidak hanya memberikan penjelasan tentang hidup setelah kematian, tetapi juga mengajak kita untuk berhati-hati dengan setiap kata dan pengaruh yang kita miliki. Pengaruh yang kita bawa kepada sesama. Jangan sampai pengaruh-pengaruh hidup kita justru membawa budaya kematian kepada sesama kita. Pengaruh hidup kita sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus hendaknya dimulai dari iman akan Allah. Allah yang seperti apa? Allah orang hidup yang selalu menghendaki kehidupan bagi ciptaannya. Kita perlu melawan hasutan kematian dengan optimisme dan semangat yang penuh harapan. Jangan kita kalah dengan kepahitan yang mungkin menimpa diri kita dan keluarga kita atau orang-orang terdekat kita. Allah yang kita imani bukanlah teori belaka atau hanya omong kosong, tetapi Allah kita adalah Allah yang sudah memberi kita hidup yang pantas kita syukuri. Apakah saat-saat ini kita sudah sungguh mensyukuri hidup kita? Minggu-minggu ini mungkin kita bisa merenungkan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam hidup kita dengan mensyukuri kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Tuhan memberkati.